Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita masih di kitab Ezra Nehemia. Ini sudah tema yang ke-25. Tema kita beri judul kebangunan rohani, dalam arti umat pilihan Tuhan, umat Israel yang pulang dari Babel ke Yerusalem itu mengerti firman Tuhan atau Taurat lah ya dalam konteks itu, karena Ezra di situ yang sebagai ahli kitab, dialah yang memimpin kebangunan rohani itulah ya. Saya pakai istilah kebangunan rohani, tapi nanti kita melihat ya pengertiannya kebangunan rohani ini apa. Karena kalau biasanya dalam kekristenan kita melihat kebangunan rohani atau KKR gitu ya, kebaktian kebangunan rohani, kesembuhan selalu ada di situ tambahannya. Terus biasanya ada juga yang bilang pemulihan ekonomi ya, hutang piutang bangkrut apa semuanya bisa dipulihkan ya, macam-macam lah di sini disebut ya. Tapi tidak ada kesan bahwa KKR itu terkait dengan pemahaman akan firman Tuhan ya. Lain yang di sini ya dalam kitab. Mari kita baca dulu, enggak semua tentunya. Kita baca ini ada di satu pasal ya, pasal 8 Nehemia. Jadi kita tahu latar belakang ini terjadi karena Nehemia kita tahu dapat 2 tugas ya. Yang pertama dia membangun tembok. Itu pasal 1 sampai pasal 7 ayat yang ke-3 itu sudah selesai temboknya ya dalam 52 hari. Kemudian tugas Nehemia kedua itu untuk mengumpulkan ya, dikatakan di sini di pasal 7-nya ayat ke-5, Tuhan memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Pengertian ini artinya diperiksalah yang mana yang Israel asli, keturunan Israel, mana yang gak jelas ya. Karena di sini dia ketika didata ada di sini di ayat 61 orang-orang yang berangkat pulang yang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, Imer. Ini tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum, keluarga dan asal usul mereka termasuk bangsa Israel. Kita sudah bahas kemarin bahwa Israel harus sebagai bangsa menjaga kekudusannya ya, karena perjanjian itu yang Abraham itu ya, people dan land, orang dan tanah perjanjian, orang itu haruslah keturunan yang berasal dari Ishak tentunya ya, dari kemudian Yakub yang 12 suku itu ya, harus itu, tidak boleh yang lain ya. Kalau yang lain gak terikat dengan perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa di Gunung Sinai itu. Jadi Israel dikuduskan dulu ya, harus asli ya, keturunan Israel. Israel itu Yakub ya. Nah kemudian bukan hanya itu saja yang Tuhan taruh dalam hati Nehemia, tapi pengertian mengumpulkan ini juga supaya umat yang Israel ini, asli Israel ini, beritakan firman agar mengerti Taurat. Karena kan kumpulkan dulu terus suruh mengerti perjanjian. Jadi kan hukum Taurat itu konteksnya perjanjian itu ya. Jadi perjanjian lama yang kita sebut itu antara Yahweh dengan bangsa Israel di perantarai Musa. Setelah ikat perjanjian, isinya perjanjian itu ada 3 kan, Keluaran 19, engkau akan menjadi bangsa yang kudus, umat kesayangan Tuhan, dan imam-imam dan raja-raja. Kemudian Tuhan memberikan hukumnya, aturan. Ya, tentu ya. Sebagai umat Tuhan ya ada perjanjian, ada aturannya. Ya, tapi mereka sebagai imam-imam dan raja-raja ya. Hukumnya itu disebut ya hukum Taurat ya. Nah, agar umat Tuhan ini menjadi benar-benar umat Tuhan, ya dia harus mengerti hukum Taurat. Karena selama
Kenapa mereka itu dibuang ke Babel? Karena mereka itu tidak mentaati hukum Taurat atau perjanjian Musa. Mereka banyak kali Israel menyembah berhala. Nah, jadi dibuang Tuhan ke Babel 70 tahun. Kembali lagi sebagian, ya. Ini harus diajarin firman. Nah, memang sejak saat itu Israel tidak pernah lagi menyembah berhala. Dalam sejarah Israel tidak ada lagi pernah sejak zaman Ezra itu, atau zaman dia termasuk ya Ezra Nehemia ya, atau Jerubabel itu tidak lagi ada penyembahan berhala, itu nggak ada. Mereka udah benar-benar cinta Taurat. Cuma masalahnya nanti kita lihat lah ya, ada kekeliruan dalam hal ini dengan Taurat ini, karena orang Farisi ahli Taurat jadi legalistik, dia tidak ada iman di situ, ya. Nanti dulu sebentar ya, kita coba dulu inilah lihat KKR-nya ini seperti apa ya. Itu aja dulu. Nanti kita singgung mengenai ahli Taurat orang Farisi ini ya. Yang zaman Yesus maksud saya. Yang itu yang membunuh Yesus masalahnya ya. Sanhedrin yang dipimpin Imam Besar Kayafas dengan 70 anggota. Nah, ini yang membunuh Yesus. Jadi itu kita harus bahas. Karena benih-benih daripada cinta Taurat itu ya, itu dari Ezra itu awalnya ya. Mari kita lihat dulu Ezra dulu ya. Ini ceritanya begini. Ketika tiba bulan yang ke-7, ini terjadinya bulan yang ke-7 ya, hari pertama, serentak berkumpul seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Ini nama tembok itu ya, kan tembok itu ada nama-namanya. Pintu gerbang air, kumpul di sana. Nah, kemudian Ezra berdiri ya, dia bikin mimbar kayu, dia berdiri lebih tinggi. Dan ada di sebelah kiri kanannya ada orang-orang Lewi itu. Nah, Ezra membaca kitab itu dari pagi sampai tengah hari. Lu bayangkan itu. Dari pagi dibaca. Ezra enggak khotbah kayak KKR begitu biasa orang khotbah itu enggak. Dia bacakan aja. Tapi diberi keterangan-keterangan ya. Ini ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Bukan hanya Ezra, tapi orang-orang Lewi juga itu ikut mengajar juga ya. Nah, setelah dibacakan itu dalam setengah hari ya, dari pagi sampai tengah hari itu banyak orang Israel yang kumpul di situ menangis ya. Nah, kemudian ayat 10, Nehemia kepala daerah itu dari Imam Ezra, ahli kitab dan orang-orang Lewi yang mengajar mereka itu bilang, jangan nangis katanya. Ya. Jangan berduka cita, jangan menangis ya. Malah disuruh pergilah, makan sedap-sedapan, minumlah minuman manis. Kirim juga kepada sebagian kepada mereka yang nggak bawa apa-apa ya dalam perkumpulan itu. Kemudian, karena ayat 13 yang penting nih. Maka pergilah semua orang itu setelah dibujuk oleh Nehemia, oleh juga Imam Ezra dan orang-orang Lewi. Udahlah, jangan nangis. Makanlah sedap-sedapan, minum yang manis, bagi-bagi ya kalau ada orang yang nggak bawa. Ayat 13, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena ini yang penting nih, mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nah, ini dia, jangan salah ya. KKR yang sejati itu, kebaktian-kebanggaan rohani yang sebenarnya itu adalah membuat orang itu mengerti, bukan nangisnya ya. Bisa aja orang nangis ya, banyak alasan orang bisa nangis ya. Kalau nangisnya alasan macam-macam ya nggak ada artinya. Ini alasan mereka nangis itu memang karena mengerti firman Tuhan. Ya, nggak ada terjadi kesembuhan di situ ya, barangkali ya memang nggak ada terjadi lah ya kesembuhan atau yang kebaktian yang terbanting-banting lah, yang apa sih, nggak ada yang begitu-begitu. Mereka hanya nangis karena mengerti firman Tuhan, Taurat Tuhan dalam hal sini ya. Nah, ini sebenarnya yang KKR yang sebenarnya itu adalah yang membuat
umat Tuhan mengerti firman Tuhan. Ya bisa saja Tuhan melakukan tindakan penyembuhan ya sebagai peneguhan, mujizat. Itu biasanya kisah para rasul bilang itu Tuhan mengadakan tanda-tanda, mujizat, kesembuhan untuk meneguhkan firman yang diberitakan. Jadi tetap fokusnya firman. Jangan dimelencengkan jadi kesembuhan, bukan. Kesembuhan itu cuma tanda-tanda untuk meneguhkan ini. Tetap harus firman lah. Ya. Kalau orang udah nggak ngerti firman, buat apa? Kebanting-banting, sembuh pun nggak ada gunanya. Ya kan? Betul nggak itu? Karena yang pertama firman dulu, mengerti. Yang akhirnya kalau udah dengar firman, timbullah iman. Nah, iman itulah yang menyelamatkan. Jadi kalau udah nggak ngerti firman, nggak bisa dibilang KKR malah itu. Ya. Apalagi terkait dengan kesembuhan apa pemulihan ekonomi. Apa? Kalau mau pemulihan ekonomi, dengar aja deh ekonom atau ahli-ahli pebisnis yang sukses itu, belajar aja dari dia. Ya, apa siapa tuh namanya yang dari Tiongkok katanya yang punya Alibaba itu, siapa itu namanya? Jack Ma. Ya, saya kadang-kadang ngeliat juga itu Jack, bukan saya pebisnis enggak, tapi saya kalau memang mau KKR pemulihan ekonomi, enggak usah denger itu pengkhotbah, dia emang nggak tahu, orang dia bukan pebisnis begitu. Malah dia minta uang lagi nanti, kolektor lah, perpuluhan lah, buah sulung lah, ngapain didengerin? Ya didengerin lah kalau emang mau ekonomi, ya dengerin lah pebisnis yang sukses. Dia akan memberikan kiat-kiatnya harus begini, kalau mau investasi itu mesti di sini sebagainya gitu. Tapi kalau memang KKR itu sejati, memang KKR kebaktian kebangunan rohani, maka haruslah firman Tuhan itu diberitakan sedemikian sehingga dimengerti. Ya emang ini pekerjaan Roh Kudus ya, tapi kan artinya Roh Kudus akan memimpin kita untuk, kalau memang betul itu KKR, dia akan membuat seperti Ezra, Nehemia atau orang-orang lain itu mengajar sedemikian sehingga mengerti. Ya. Ini yang pertama, KKR yang pertama ini, hari pertama ya. Hari keduanya disambung lagi, ayat 14. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam, ya dua nih, kemudian orang-orang Lewi berkumpul kepada Ezra. Nah, untuk apa? Dikatakan di sini, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Ayat 14 ya. Artinya pendalaman lah. Kayak KKR juga, firman juga tetap, tapi ini lebih kepada pendalaman, ya, menelaah, meneliti, ya. Kalau yang pertama Ezra ya berdiri, memang dia lebih tinggi dari yang lain, cuma orang Lewi kiri kanan, tapi yang mengajar nggak cuma Ezra, dan kelihatannya memang diberi dikatakan di situ, ini juga di ayat 9 dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Tapi lain dengan yang hari kedua ini. Hari kedua ini lebih khusus, dan itu hanyalah Ezra yang berperan di sana. Justru orang Lewi diajarin sama Ezra. Jadi ada 3 kelompok itu, ada kepala-kepala keluarga, ada para imam, ada orang Lewi. Nah, jadi semacam penelaahan lah Alkitab atau pendalaman, ya. Tetap firman, ya. Nah, ketika mereka sedang mendalami firman, didapati tertulis bahwa di bulan ke-7 mereka harus bikin pondok daun. Itu merayakan hari raya pondok daun. Jadi hari raya Israel itu ada 3 yang utama. Pertama Paskah, ini bulan pertama tanggal 14. Paskah, ya. Itu cerita mengenai Israel keluar dari Mesir. Paskah itu istilah Ibraninya Pesak, artinya Passover, melewati. Ya, karena waktu itu potong domba Paskah, taruh darahnya di kusen pintu. Setelah itu malaikat maut nanti kalau dia lihat ada darah, dia lewat. Kalau nggak ada darah, ya seperti orang-orang Mesir, masuk itu malaikatnya dan dicari yang sulungnya siapa, itu yang mati. Ya. Jadi Paskah itu bulan pertama tanggal 14, itulah dirayakan. Kemudian ada satu lagi Pantekosta. Ini perayaan yang
Ada 7 ya perayaan Israel, tapi yang utama ini maksud saya, hari raya utamanya tuh Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Kalau Pentakosta ini 50 hari dari Paskah. Penta itu kan 50. Ya. Jadi dia jatuhnya di bulan ketiga Pentakosta, ya. Kemudian sambung bulan ke-7, nah ini dia Pondok Daun. Nanti kita akan aplikasikan pengertiannya ini yang terkait juga dengan KKR ya. Apa 3 hari raya ini. Tapi itu dulu, kita kembali lagi dulu ke sini ya. Pendeknya, setelah hari kedua itu Ezra menelaah dengan orang Lewi, para imam dan kepala keluarga. Telah firman, oh kita harus menaikkan Pondok Daun. Akhirnya mereka merayakan di sini. Bahkan dikatakan di sini, memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Jadi dari mulai Yosua masuk ya, bawa bangsa itu ke tanah perjanjian, tidak pernah dirayakan Pondok Daun. Memang ini agak aneh. Ya memang karena ditinggalin sih hukumnya. Ya, ini pun dirayakan Pondok Daun ya karena diteliti, ditelaah firman itu, ya. Barulah mereka bisa mentaati, ya. Jadi memang firman ini makanya fokusnya harus firman itu aja, ya. Kalau sudah yang namanya KKR atau ibadah atau apapun itu namanya, pertemuan-pertemuan, kalau tidak fokus kepada firman, malah macam-macam nanti perayaan-perayaan di dalam dunia kekristenan lah ya, macam-macam. Jadi saya bilang tadi KKR ya, jadi arahnya kesembuhan, pemulihan ekonomi, rumah tangga berantakan, bukan itu ya. Atau perkumpulan barangkali ya Natal atau apalah itu. Jadi fokusnya nggak firmannya, jadi apa ya, perayaannya jadi pesta-pestanya itu aja ya. Ada juga yang hanya kita hanya nyanyi aja, pujian penyembahan, nggak bisa. Jadi firmannya nggak ada. Pokoknya kita memuji Tuhan aja, nyembah Tuhan. Itu semua ada tempatnya. Di sini juga Ezra memuji Tuhan juga. Dia waktu buka kitab, dia memuji Tuhan, dan orang Israel sujud. Istilah Ibrani menyembah itu bow down jadinya terjemahannya. Jadi kalau nggak salah saya sakah apa istilah Ibraninya itu, menyembah. Itu sujud. Ya. Dengan muka sampai ke lantai dibilang ini ya. Sujud. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu dia sujud. Ya. Itu artinya menyembah. Yang sebenarnya ya dia sujud begitu. Nah, oke. Sekarang kita ini perayaan Pondok Daun 7 hari lamanya. Oke, selesailah ini pasal 8 ya, ceritanya ini ya. Dan sejak saat itu, sejak zaman Ezra ini, sejak pasal 8 katakan lebih tepatnya Nehemia ini, Nehemia 8 pasal 8, Israel tidak pernah menyembah berhala lagi. Ya. Malah mereka mulai cinta kepada Taurat. Nah, cuman dari zaman ke zaman ya, Israel itu setelah zaman pembuangan ada zaman di mana Israel itu bebas. Itu siapa itu? Matatias ya. Asmonean, dinastinya itu ada beberapa itu anaknya. Ya. Waktu itu baik suci dikotori oleh raja Syria itu siapa? Epipanes itu apa siapa itu ya. Nah, itu si Matatias ini dia punya anak 5 nih, kayaknya ada yang namanya Simon, Jonathan, apa saya kurang hafal itunya. Tapi pendeknya disitulah mulai muncul ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Semuanya dari mulai zaman Israel itu udah cinta Taurat ya. Tapi lama-lama tiap zaman makin lama tergerus juga ya. Biasa kalau kebangunan rohani itu, gerakan itu biasanya di generasi pertama bagus, nanti kedua, ketiga udah mulai merosot biasanya. Itu juga secara kekristenan juga begitu, generasinya ada yang di generasi pertama juga sudah langsung merosot ya. Tapi biasanya generasi kedua, ketiga itu mulai. Nah, orang Farisi ini jelas karena iman ini. Ya, karena mereka
dengar firman Tuhan, Taurat, dan mereka menangis karena mengerti. Nah, kalau orang udah mengerti, jelas timbul iman. Nah, sebagai ekspresinya mereka merayakan pondok daun, ekspresi iman. Ketika menemukan di Taurat itu orang Israel harus merayakan pondok daun, ya. Jadi begini loh, kalau dengar firman, nah menurut Paulus firman itu akan menimbulkan iman. Iman itu kan energi Elohim yang masuk dalam batin kita, yang memampukan kita melakukan tindakan sesuai dengan arahan iman ini. Nanti tindakan ini pada gilirannya akan menyempurnakan iman yang ada. Itu makanya dalam kitab Roma itu dibilang from faith to faith, dari iman kepada iman. Ya, istilah Yunaninya apa ya? Eis pistis, ya. Atau from faith into, ya bisa juga begitu. Pendeknya iman itu harus menghasilkan perbuatan yang lahir dari iman, ya. Jangan dipisahkan, jangan iman ini perbuatannya lain lagi. Perbuatan misalnya kayak bayar perpuluhan, harus begini, itu jadi ngawur. Iman dan ketaatan, tapi ketaatannya nggak ada kaitan dengan iman yang ini, enggak. Yang ketaatan yang benar itu yang harus yang lahir dari iman yang ada ini. Karena iman yang ada ini, energi Elohim melahirkan perbuatan. Perbuatan ini pada gilirannya, surat Yakobus bilang, menyempurnakan iman yang ada. Nanti iman yang ada ini melahirkan lagi perbuatan. Perbuatan yang ada ini menyempurnakan lagi iman ini. Naik ini. Jadi imannya bertumbuh dia. Bertumbuh karena perbuatan yang lahir dari iman. Gitu loh, ya. From faith to faith. Pertumbuhan iman itu seperti itu. Nah, jadi ini orang ini menangis, ya. Karena mengerti firman dan mereka bertindak sesuai dengan itu, karena ketika itu dibaca bahwa orang Israel harus, ya, merayakan pondok daun, pesta itu, ya. Nah, orang Farisi lain lagi, ahli Taurat. Nah, ini udah merosot tuh kan, beberapa generasi dari zaman Ezra terus merosot. Zaman Hasmonean itu mungkin bangkit lah, ada beberapa kayak mereka berani berperang, menguduskan baik suci apa semuanya. Tapi akhirnya sejak dinasti Hasmonean juga tuh saya baca sempat itu banyak bertengkar mengenai jabatan, ya. Jadi sudah ada masuklah kepentingan manusiawi, sehingga ya memang mereka meneliti Taurat juga. Orang Farisi ahli Taurat itu ahli Taurat. Kenapa disebut ahli Taurat? Itu karena dia kan dulu belum ada fotokopi, jadi dia nulis itu. Katanya kalau nulis itu biasanya satu orang ngomong, ini ada 10 yang nulis, nanti dihitung hurufnya kira-kira sama nggak. Jadi itu kerjaan sehari-hari juga begitu. Akhirnya jadi ahli, ya, ahli Taurat. Orang Farisi ada sekolah-sekolahnya kayak Gamaliel itu ngajarin Saulus, ya. Tapi karena mereka udah meninggalkan spiritnya itu, imannya itu sudah tidak ada, ya. Jadi mereka udah menjadi legalistik dan mentaati hukum dengan maksud membangun kebenaran sendiri, ya. Itu surat Roma bilang itu. Karena surat Roma kan tema utamanya tuh kebenaran Elohim. Nah, jadi firmannya bukan salah firmannya, bukan salah Tauratnya. Taurat itu baik, bagus. Kalau didengar dan menimbulkan iman, itu mantap. Dan imannya diekspresikan dalam kasus ini merayakan pondok daun. Itu bagus. Jadi jangan disalahin, kadang-kadang dalam Kristen, jangan Taurat dong. Taurat itu bagus, Pak Paulus juga bilang Taurat itu bagus. Itu kedagingan manusia itu yang nggak bagus, ya. Jadi jangan disalahkan Tauratnya, firmannya. Memang dasar hatinya yang nggak benar, ya. Sehingga nggak timbul iman, ya. Malah membangun kebenaran sendiri. Nah, ini. Itulah dia orang Farisi yang membunuh Yesus itu, ya. Nah, coba kita sekarang terapkan dulu sebentar ini mengenai kasus Pentakosta, Paskah, penggenapannya, ya. Paskah kita tahu lah, ya, anak, nggak usah kita baca-baca dulu ayatnya, karena saya yakin udah biasa itu kita dengar, ya.
Paskah itu, anak domba Paskah kita, surat Korintus Paulus bilang adalah tentu Kristus ya. Jadi penggenapan Paskah itu adalah anak domba Paskah yang real, yang sejati itu, yang disembelih atau di kayu salib itu, itulah dia penggenapannya. Paskah itu kan memotong domba, yang ini domba Paskah kita, Tuhan Yesus sudah dipotong di kayu salib itu, dan darahnya mengampuni dosa kita. Kita lewatlah malaikat maut itu, nggak membunuh kita ya, karena dosa-dosa kita. Kemudian Pentakosta 50 hari kemudian pencurahannya. Ini apa nih pencurahan roh ini ya? Coba dulu kita lihat ya. Pencurahan roh ini mana dia? Ada di Kisah Para Rasul ini. Nah, ini aja dulu kita ambil satu contoh lah ya, supaya, karena banyak orang berpikir pencurahan roh dia tandanya jadi arahnya misalnya kayak bahasa lidah. Ya kalau betulan bahasa rohnya ya nggak apa-apa. Ya, atau misalnya loncat-loncat, atau misalnya rebah, atau misalnya ketawa-ketawa. Kami juga dulu termasuk yang kebaktiannya kayak model karismatik begitu. Ada ketawa-ketawa, loncat-loncat, nari-nari, ya, wah macam-macam, muntah-muntah. Sebenarnya kalau itu manifestasi itu kalau memang betul karena mengerti firman ya barangkali nggak apa-apa aja, nggak ya sah-sah terserah aja. Tapi jangan loncat-loncat kebanting-banting, tetap aja bangun nggak ngerti firman aja, nggak ada gunanya. Mari kita lihat dulu di sini ya. Karena kuncinya selalu ya, kebangunan rohani atau apapun ibadah, kalau nggak bikin orang ngerti firman, udah itu namanya ngawur. Ya, ya firman lah yang utama, ya, yang harus dipahami oleh kita. Coba dulu perhatikan ini. Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-31. Ini Jumat malam lah ya. Dan setelah mereka berdoa, ini saya pakai ILT ya. Dan setelah mereka berdoa, terguncanglah tempat yang di dalamnya. Di dalamnya mereka berkumpul itu. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini ada dipenuhi Roh Kudus, tapi emang terjadi di situ terguncang. Saya nggak tahu goncangnya itu kayak gimana. Apakah gempa atau apa, saya nggak tahu. Pendeknya tergoncang tempat itu. Makanya manifestasi yang itu nggak apa-apa, ya sah-sah saja. Asal perhatikan ini. Dan mereka memperkatakan firman Elohim dengan keberanian. Nah, lihat, perhatikan ini. Ya. Kalau orang penuh roh, pasti kaitannya ada ke firman. Dipenuhi roh, Pentakosta, mereka jadi berani. Tadinya mereka tuh murid-murid itu takut. Ya. Pintu-pintu dikunci ya, karena dia takut sama orang Yahudi. Tapi begitu Roh Kudus turun, tandanya yang pakai, saya selalu bilang tanda utama orang itu dipenuhi roh, dia berani beritakan firman itu. Ya kalau ada tanda-tandanya selama itu benar lah ya, selama misalnya kayak nangis ya, nggak apa-apa juga. Asal nangisnya jangan karena, saya tanya pernah teman saya kebaktian, dia nangis, saya tanya kenapa kamu nangis? Aku ingat ibuku di kampung begini-begini. Saya kira nangis karena dijamah Roh Kudus dan ngerti firman. Karena dia ingat ibunya di kampung begini. Ini enggak. Atau dia nangis karena menangisi kehidupannya, menyesali masalah rumah tangganya. Itu enggak ada urusan dengan firman. Nangis itu enggak ada artinya kalau enggak terkait dengan firman. Loncat-loncat pun tuh, banting-banting, muntah-muntah pun kalau enggak ngerti firman ya bikin kotor lantai aja. Bikin rusuh itu namanya. Jadi harus ya. Pokoknya kalau penuh roh atau apapun dia kebaktian itu yang apa, terserahlah manifestasi. Tapi yang harus ada adalah pengertian dia akan firman. Harus ada. Dan dalam sini keberaniannya dia juga memberitakan firman. Nah, saya mau bicara sebagai penutup ini. Dalamnya kekristenan ya. Ini aplikasi lah dulu sebentar ya. Ya intinya pokoknya terjadi kebangunan rohani lah zaman Isra itu ya. Nah dalam kekristenan inilah sekarang. Karena saya lihat sering di video itu orang potong-potong videonya, itu orang ada video meloncat-loncat dulu, teriak-teriak dulu, macam-macam lah. Ada yang bilang apa ini penuh roh yang kayak gini nih, muntah-muntah atau apa segala macam, ketawa, holy laughter ya, tawa kudus. Dulu kami juga begitu, tawa kudus. Jadi dalam kekristenan yang sudah ya macam-macam lah ini ya,
Karena ajarannya ya, ajaran Bileam, Nikolaus, Jebel, ada masalah-masalah teologi sukses lah, bercampur aduk lah ini. Makanya ini apa intinya? Cirinya orang dipenuhi roh. Ya, cirinya ini dia memberitakan firman dengan mengerti ya dulu ya, mengerti firman Tuhan dan berani memberitakannya. Karena kalau saudara menyampaikan firman Tuhan yang benar dalam kekristenan yang udah kacau balau ini ya tentu dikucilkan, nggak didengarkan. Coba perhatikan ini 1 Yohanes ini ya, saya baca dulu. Mereka berasal dari dunia ini, guru-guru palsu ini ya, atau penyesat ini ya. Kalian dibilang ini nabi-nabi palsu ini, konteksnya pasal 4 ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi ya, termasuk teologi sukses. Pokoknya bicara kekayaan, kesehatan, kemakmuran lah. Inilah ya. Terus dunia kekristenan sudah jatuh ini mendengarkan mereka. Nah saudara dan saya kalau memang kita umat pilihan Tuhan, tentu kita berani menyampaikan bahwa kerajaan surga itu bukan soal makanan, minuman, pakaian, bukan. Kerajaan surga soal di dalam batin, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dalam batin. Kerajaan surga itu apakah persoalan apakah firman kita pahami atau tidak? Bukan soal kekayaan, kesehatan, kemakmuran, bebas dari masalah lah, apa segala macam lah. Bukan soal itu. Kepenuhan roh juga bukan soal loncat-loncat, kebanting-banting, muntah-muntah, ketawa-ketawa, nggak karu-karuan. Bukan soal itu. Kepenuhan roh soalnya dia ngerti firman dan berani menyampaikan firman. Harus terkait dengan firman. Kira-kira begitu ya. Jadi udah tahu ya, kebangunan rohani yang sejati itu selalu pewahyuan firman dan keberanian orang itu menyampaikan firman. Haleluya.